Ya apa kalau di kitab kamu itu mengasihi musuh. Nah, kau baca ayat berapa tadi? Ayat berapa tadi? Ayat berapa kamu bawa? Fusilat 34. Fusilat ayat 34. Kau baca 36-nya. Wa imma yanzag situ. Wa imma yanzagannaka minasyaitan nazgun fasta'izu billah innahu huwas samiul alim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Tuh. Kalau kalian tidak, kamu disuruh mengasihi. Beda kita. Sekarang kita coba pakai contoh kasus, kita pakai coba pakai contoh kasus yang mau Bang Andi tadi. Kalau sama Kristen kan nggak ada setan. Iya, karena sesamanya setan. Man raseng gue tay. Mana ada setan? Ya iyalah. Kau tidak percaya? Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Sejak kapan ada setan? Yang mau Yesus itu disalib, Bang, mereka ini adalah anak-anak setan. Itu dalil. Di Al-Quran malah mengajak jadi teman nih Bang, di surat yang saya baca tadi. Kalau kami maafkan saja, kita jadi teman yang setia di sini. Musuh diajak, Pak. Coba saya baca surat. Saya baca ulang surat Fusilat ayat 34. Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan denganmu serta merta menjadi seperti teman yang sangat setia. Nah, ini malah perampok disuruh jadi teman yang setia di sini. Bukan Kan sama begitu. Musuhannya. Tidak sama, beda. Ketika dikatakan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, tuh sudah dijelaskan situ. Tidak sama kebaikan dan kejahatan. Tolak kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu, orang yang membenci kamu tadi, ketika kamu tolak dia, kamu perbaiki dia dengan cara yang baik, orang yang memusuhimu itu akan menjadi teman yang setia, menjadi orang baik jadinya. Itu ditolak. Kalau kamu beda, kasihi musuh. Sekarang itu saya terima. Itu dia Kristen. Kan pas kau bilang kan. Dia lebih condong sama si Kristen kan. Ya, persoalannya contoh kasus yang tadi Bang Handi bawa itu, ketika misalnya ada perampok di tengah malam misalnya. Nah, berdasarkan ayat ini apa yang kita lakukan? Ajak jadi teman di sini. Gak ada ayat untuk perampok. Maksudnya contoh kasus yang dibawa Bang Handi tadi. Contoh ada Bang, ada bodoh sama si Andy. Yesus itu mengatakan Yesus itu mengatakan ibunya yang melahirkan dia itu adalah perampok. Itu ajaran kasihmu itu. Bahaya itu Yesus itu yang ada dalam Bible tapi ya. Penjelasan Bang Suma ini saya terima, hanya Bang Handi tadi bawa langsung ke contoh kasus perampok. Nah, kan saya tidak terima tadi. Kalau penjelasan Bang Suma saya masuk di akal itu. Sama bercocok. Tapi Yesus mengatakan ibunya perampok, gimana itu? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kejam itu. Ibu yang melahirkan kalau gitu banyak mamon ya. Iya. Pembunuhan Yesus di tiang salib itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Itu ajaran setan. Coba Martin jawab, Martin, yang lain. Pembunuhan Yesus ajaran kasih apa ajaran kejam? Ya, orang-orang yang tidak percaya yang membunuh dia kan, bukan dia yang mengajarkan. Siapa perencananya? Maaf. Siapa perencana itu? Ya, sorry. Yang merencanakan iblis. Dan perlakuan itu ke semua nabi, bukan ke Yesus saja sebenarnya. Nah, sekarang siapa yang menerima upah, menerima hasil dari
rencana pekerjaan iblis ini? Ayo. Bukan rencana iblis. Rencana iblis itu. Iblis itu hanya diperalat untuk menggenapi segala sesuatu yang sudah ditetapkan. Yang itu memperalatnya siapa? Itu. Yang memperalatnya siapa? Ya Sang Maha Pencipta lah. Jadi siapa lagi? Oh, berarti dia Tuhan turunkan hukum. Iya. Itu kan dia menurunkan hukum, ketetapan yang dia harus menurunkan terjadi hukum, sama dengan membunuh. bencana. Sama dengan bencana. Kok dia dibunuh? Dia merencanakan bisa dibunuh. Ya betul. Ya, oke. Ini ketetapan Tuhan dalam Bible memang penyalipan itu ketetapan Tuhan. Itu tak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Tapi di mana dalilnya, Bang? Pembuatannya ada. Bible itu ketetapan Tuhan, salib itu ketetapan Tuhan, itu di mana dalilnya coba? Ya, tapi kan nubuatan-nubuatannya ada. Yesus juga menyatakan anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang jahat. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya. Yang mana yang kecuali aku memberikannya. Anak manusia atau anak Allah yang disalib? Anak manusia dibilangnya. Oh, berarti yang mati ini anak manusia. Ya, sudah pasti anak manusia yang mati. Oh, jadi dosa-dosa kalian itu ditanggung oleh manusia. Manusia yang suci. Manusia yang suci. Ada tambahannya lagi. Manusia suci menjadi korban untuk dosa-dosa manusia kotor. Bukan. Hah? Tidak. Jadi? Tanyalah Tuhan, jangan saya tanya. Kamu kan abangnya Yesus. Masa abangnya Yesus? Makanya jangan modal congor tulang. Baca dulu Bibelnya tulang. Yohanes 13 nomor 2. Juma ini bagaimana? Kamu? Ya. Udahlah lanjut. Kamu ilmunya Juma ini cuman cara menghadapi. Pusing dia abang gue ini, pusing abang. Enggak lah, enggak boleh diambil terlalu serius lah yang diskusi ini ya. Besok kita enggak jumpa lagi kalau main kasar-kasaran kan. Iya betul. Kita dudukan aja perkara yang sebenarnya berdasarkan data kan gitu. Betul ya? Iya harus itu. Tapi kan kalau menurut pengetahuan saya itu ketetapan. Jadi kalau ada Abang Juma menyatakan kalau itu rencana iblis, ya sudah, berarti kan ada perbedaan kita sedikit. Itu aja udah cukup. Nggak gitu. Ya kalau abang ini mengatakan bahwasanya itu ada rencana dari Tuhan, tapi yang mengeksekusi iblis, betul? Ya kalau lihat dari kronologisnya semua iya. Nah sekarang iblis ini bagi Kristen pahlawan atau bukan? Pahlawan bagi yang menyatakan pahlawan. Enggak, pada faktanya. Pada faktanya secara kalau saya bilang itu bentuk kekuasaan Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka semuanya yang tidak bisa dipikirkan manusia, maka Tuhan bisa melakukannya. Itu. Jadi jangan bingung kita di situ. Artinya Yesus mati dalam upaya iblis untuk membunuhnya itu berhasil. Hasil daripada upaya iblis ini, orang Kristen dosanya ditebus. Dalam hal ini secara menyeluruh Kristen diselamatkan dari dosa-dosanya berkat upaya iblis. Itulah kata iblis kan, itu kata iblis. Tapi datang Tuhan, aku pandai kata iblis. Datang Tuhan, bodoh kau peralat kau nggak tahu kau katanya. Iya, mau tidak mau seperti apapun logikanya kemudian mau tidak mau iblis. Aku peralat nggak tahu kau iblis katanya. Iblis ini diperalat. Iblis diperalat untuk menyelamatkan Kristen. Berarti bagi Kristen harus mengakui iblis ini berjasa bagi keselamatan Kristen. Kata iblis kan, kata iblis itu kan. Iya. Tapi kata Tuhan, bodoh kali kau, nggak tahu kau peralat kau, nggak sadar kau katanya sampai itu. Iya, artinya Tuhan memperalat iblis untuk menyelamatkan Kristen, kan begitu?
Tapi datang iblis, sore katanya gini, tangan kan. Bodoh kali kau peralat kan nggak sadar. Iya, itu menurut Anda, itu menurut saudara, itu menurut saudara. Tapi pada intinya penyaliban itu adalah upaya iblis, kan gitu. Artinya bahwasanya Kristen ini mau tidak mau suka ataupun tidak, penyaliban yang terjadi di dalam tradisi Yahudi terhadap Yesus itu adalah upaya iblis, dan ternyata itu adalah jalan keselamatan untuk Kristen. Begitu. Tapi beginilah dulu, aku kadang-kadang ada juga yang ganjil dalam pikiranku. Apa itu, Bang? Entar dulu, saya simpulkan dulu Bang. Jadi si Bilisis pelaku kejahatan, masuk adiknya Yesus. Dengar dulu Bang. Si Bilisis pelaku kejahatan, pembunuh Yesus di tiang salib, menurut Kristen harus dikasihi. Itu kesimpulannya. Iya. Enggak sabar adiknya Yesus. Ada yang ganjil dalam pikiranku seperti ini. Apa itu Bang? Keselamatan itu bagi orang-orang yang mampu melakukan perilaku daripada Yesus. Selain daripada itu tidak ada. Kalau masalah penyaliban itu hanya dengan ketetapan Tuhan dari pelanggaran yang dari pertama, konsekuensi pelanggaran dosa itu manusia akan mati kalau kematian Yesus. Tetapi keselamatan bukanlah salib menurut saya, tetapi orang yang mampu melakukan, mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, saya setuju kalau itu. Saya setuju kalau itu. Kan nggak salah aku bilang kan, ini satu abangnya Yesus, satu adiknya. jadi sekarang begini Bang, kalau yang abang ini sampaikan itu betul, besok hari orang Kristen kan ajaran kasih tuh, Kristen ajaran kasih. Besok hari ketika saudara ketemu dengan iblis, apalah yang saudara akan katakan kepada iblis? Tapi kalau saya bilang, kurasa Bang Juma nggak percaya ya. Ya. Kalau orang kesurupan dia lari, nilai lihat aku aja lari. Lari. Ya, maksudnya kalau adalah kerasukan, kesalahan, ada kesurupan gitu. Iya. Dia lari sama aku, nggak bisa melihat aku. Iya. Jangan bilang jumpa maksudku. Apalagi mau jumpa. Iya, itu tidak mungkin itu. Maksud saya gini, ini kan tadi sudah Anda akui bahwa upaya penyaliban itu adalah upaya iblis. Sehingga Anda mengatakan Tuhan yang mengibulin iblisnya, artinya Tuhan menipu si iblis, kan gitu. Sehingga iblis menganggap perbuatannya itu jahat. Ternyata kebaikan yang didatangkan, yaitu keselamatan bagi orang Kristen. Nah, Anda ketika bertemu dengan iblis, apa yang Anda katakan? Terima kasih. Tidak akan bisa bertemu dengan iblis. Enggak, maksud saya, apakah Anda mengucapkan gitu ya? Apakah Anda mengucapkan terima kasih banyak kepada iblis yang sudah berjasa ini, atau Anda pun ikut menertawakan seperti dengan Tuhan Anda menertawakan iblis? Coba jawab dulu Bang Kris dulu ngantuk. Ngantuk Bang Kris. Ngantuk Bang Kris. Merokok pakai lubang hidung Bang Kris sambil ini. Sama saja kalau kita buat ini perlu waktu ini menjawab ini. Buat perbandingan juga sama saja kalau di Islam kan tanpa iblis Isa tidak bisa selamat loh. Tanpa iblis Islam tidak bisa selamat. Iya. Bagaimana ceritanya? Yang mengangkat Nabi Isa alaihissalam adalah Allah yang menginginkan penggantinya dulu kan? Harus ada penggantinya dulu. Oh bukan. Itu makar yang mereka lakukan, disebabkan karena mereka makar terhadap Nabi Isa alaihissalam. Jadi keterangan muncul belakangan, datang di abad ke-7. Sebenarnya yang mereka salib itu bukan Nabi Isa,
tetapi orang yang diserupakan. Kenapa? Karena mereka sangat zalim. Mereka pingin kali membunuh Nabi Isa itu. Sehingga Allah menyelamatkan nabinya. Dan pembunuhan itu harus terjadi. Penyaliban itu harus terjadi. Tapi konsep daripada Tuhan adalah di dalam Amsal 21:18 kan jelas itu kan, bahwasanya yang disalibkan adalah orang yang fasik, yang disalibkan itu adalah sang pengkhianat. Kan itu, orang benar diselamatkan dan yang menjadi penebusnya adalah orang fasik. Amsal 21 nomor 18. Kan begitu poinnya. Nah, sehingga ketika Yesus orang benar ini dianggap harus disalib, harus dihakimi, harus dibunuh, ya Elohim tidak tinggal diam dong. Dia akan menggenapi ucapannya bahwa saya Tuhan akan menyelamatkan orang benar, akan menyelamatkan orang yang jujur dan menggantikannya dengan orang fasik dan pengkhianat. Itu aja dulu Anda pikirkan. Iya. Maka pengkhianat itu kan sering diarahkan ke iblis, itu kan Yudas itu kan. Nah itu dia. Nah artinya kenapa tidak diselamatkan saja Isa itu? Harus ada orang sebagai penggantinya. Artinya bahwa tanpa iblis ini Allah tidak bisa menyelamatkan Isa. Kenapa tidak langsung diangkat saja, diselamatkan saja? Mesti ada penggantinya lagi di situ. Oh, Al-Quran menarasikan bahwasanya orang-orang yang datang pada masa itu, kenapa kemudian Allah memberikan satu keadaan kepada mereka? Di dalam Al-Quran diterangkan, akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk keselamatan, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian itulah adalah merupakan karena mereka mendustakan ayat-ayat aku dan mereka selalu lengah terhadapnya. Kan Nabi Isa datang. Nabi Isa datang mengajarkan firman yang benar itu begini, begono, begini, begono, begini, begono. Tapi karena mereka selalu menolak. Ketika dikasih petunjuk, Nabi Isa membangkitkan orang mati dan seterusnya. Petunjuk itu datang kepada mereka bahwa betul-betul Nabi Isa ini adalah Nabiullah, utusan Allah. Tapi mereka menolak. Sehingga apa? Allah membalas itu. Allah membalas makar yang mereka lakukan. Itu alasannya. Begitu juga cerita di dalam Bible ini. Di dalam Yohanes 8 itu kan jelas. Kalau engkau adalah keturunan Abraham, tentu engkau tidak akan berusaha membunuh aku. Sebab pekerjaan yang aku lakukan adalah pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Abraham. Aku menyampaikan seperti ini Abraham pun tidak lakukan, tapi aku lakukan. Tapi kenapa kamu berusaha ingin membunuh aku? Karena kamu tidak beroleh firman di dalam dirimu. Begitu saudara. Nah, sehingga karena mereka bikin makar, apa yang terjadi? Ya salah satu di antara mereka yang menggantikan Nabi Isa. Siapa suruh membikin makar? Ya itu dia persoalannya, menggantikan tadi itu yang saya persoalkan Bang. Kenapa harus ada pengganti? Tidak bisakah Allah itu menyelamatkan saja? Kenapa harus ada lagi yang diserupakan seperti masalahnya Anda itu mengoreksi Al-Quran seakan-akan Al-Quran itu berdiri sendiri. Coba Anda, keadaan yang ada pada masa itu, coba jangan pakai Al-Quran dulu. Keadaan yang ada pada zaman itu. 1, mereka membuat kesaksian palsu. 2, mereka membuat tipu muslihat. Mereka dengki, mereka sepakat hanya oleh karena mereka kemudian ingin agar terhindar dari penjajahan, penindasan bangsa Roma, mereka sepakat membunuh Yesus. Pertanyaannya, apa kesalahan Yesus itu? Kenapa mereka ingin membunuh Yesus? Kesalahannya apa? Mereka berkongko-kongko, intinya mereka ingin membunuh Yesus. Allah membalas kemudian makar mereka. Makanya salah yang kalian bawa itu bahwasanya kasihilah musuhmu, itu enggak ada. Allah sangat benci kepada pelaku maksiat. Allah sangat murka kepada orang jahat. Enggak ada itu kecuali mereka bertaubat. Tapi ini bukan lagi main-main, bukan hanya sekedar menolak Nabi Isa, enggak.
Mereka betul-betul ingin membunuhnya. Benar-benar mereka ini beringas. Maka Allah kemudian membalas makar mereka itu. Seperti itu, saudara. Jadi Al-Quran itu tidak berdiri sendiri. Kenapa Allah tidak bisa? Karena orang yang ada pada zaman itu adalah memang betul-betul tegar tengkuk. Yesus itu benar-benar luar biasa perjuangannya. Tapi mereka juga bayangkan aja itu tuh. Coba ya, coba Anda lihat. Seorang Nabiullah, seorang utusan Allah, Anda katakan dia suci, diperlakukan seperti apa menurut saudara? Ditampar, diludahin, diseret, apalagi ditelanjangin, apalagi ditonjok, apalagi masih ada penghinaan. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi menginginkan itu terjadi terhadap orang suci yang diutusnya tanpa ayah, lahir dengan keadaan suci dari rohnya, dari kalimatnya? Allah ingin membiarkan seperti itu. Sedangkan yang ada pada saat itu adalah orang-orang jahat. Bukan hanya jahat seperti apa. Di Indonesia, Bung, sejahat-jahatnya penjahat, para petugas tidak meludahi mereka. Bahkan kalau ada petugas meludahi penjahat yang sudah ditangkap, maka petugasnya itu bisa diproses. Menampar, petugas bisa diproses. Apalagi menelanjangi, petugas bisa diproses. Tapi yang terjadi terhadap oknum ini, wow, na'udzubillah summa na'udzubillah. Apakah Tuhan hendak kemudian membuat orang yang dikasihi diperlakukan seperti itu? Tidak. Siapa yang melakukan itu? Orang-orang Yahudi. Jangan orang-orang Yahudi. Barusan lagi kita bercerita tentang iblis. Nah itu dia makanya. Orang-orang Yahudi. Iblis yang melakukan itu. Iblis yang melakukan itu. Nah sekarang jangan kalau kasih musuhmu terus ke iblis, abang. Sekarang permasalahannya adalah masuk ke penyalipan orang sekarang Yahudi. Permasalahannya adalah ketika Tuhan sendiri berfirman, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Apakah masuk rasio saudara? Tuhan yang melarang membunuh orang benar, Tuhan yang melarang kemudian membunuh orang yang tidak bersalah. Bahkan di dalam Amsal 6 nomor 16 dikatakan 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Kok tiba-tiba Tuhan sendiri yang kerjasama iblis? Tapi kan yang melakukannya iblis. Yang melakukan iblis, Bapak. Berarti Tuhan Anda lebih iblis daripada iblis. Kenapa? Lu kenapa? Kenapa? Orang benar kenapa dibunuh? Iya, yang bunuh iblis. Atas dasar siapa perintahkan? Ya, atas dasar itu tadi, karena perilaku itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Iya, gimana ceritanya abang ini? Berarti iblis itu dibawa kuasa, dibawa perintah Tuhan Anda. Nah, iblis, sedangkan Tuhan manusia manusia yang dibawa saudara, saudara, manusia dibawa perintah iblis. Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Ya itu dia. Makanya kalau manusia membangkang terus yang mana Yesus, yang mana yang Anda katakan Tuhan ini di sini pada saat Anda mengatakan iblis tertipu oleh Tuhan? Tuhan yang mana? Sementara iblis ini bapaknya juga adalah iblis. Ya makanya Tuhan tidak kan ada. Memang kita coba dulu Bang Juma. Aku mau bertanya begini. Coba, silakan. Supaya nanti Juma bisa menjelaskan. Ya, silakan. Ketika malaikat itu dibuang dari surga yang tidak taat kepada Tuhan. Ya, terus manusia pun yang di tempat yang suci dibuang karena berdosa. Maka hubungan bumi seluruh dunia ini boleh kita bilang itu putus hubungannya dengan Tuhan. Gimana ceritanya? Maka karangan dari mana itu, menyusupi, Bang? Karangan dari mana itu? Coba dulu Bang. Pertama kan manusia kan diciptakan suci. Tapi kalau melanggar ketetapan Tuhan, maka manusia diusir ke bumi. Iblis pun diusir ke bumi. Iblis telah bersekongkol dengan manusia untuk melakukan pemberontakan terhadap Tuhan. Itu dulu kita bicarakan maksudku.
Terus kan dari mana? Dunia ini kan tempat buangan orang berdosa. Itu maksudnya. Terus maksudnya abang ini Tuhan itu sudah tidak lagi menginginkan. Makanya itulah peran-peran Tuhan itu mengwahyukan kepada nabi-nabi supaya memerintahkan kepada manusia itu. Berarti penguasa dunia ini siapa? Iblis, penguasa dunia ini iblis. Catat itu bang. Kita bilang tadi. Catat itu bang. Catat itu. Penguasa dunia ini adalah iblis. Oke. Fase berikutnya yang Anda harus pahami ketika Anda sudah mengatakan bahwa penguasa dunia ini adalah iblis. Fase berikutnya adalah si iblis yang penguasa dunia ini pernah membujuk Yesus untuk menerima kuasa itu. Betul? Nah, tapi kan tidak mau Yesus kan? Yesus nggak mau kan? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Iya, Yesus nggak mau kan? Nggak mau, secara tidak langsung dia mengaku. Berarti pada saat itu, sabar. Berarti pada saat itu Yesus bukan penguasa dunia. Bukan. Lalu siapa yang keluar dari kubur berkata kepadaku telah diberi kuasa di dunia? Iya kan setelah selesai semua, setelah selesai tugasnya semua. Mulai silat lidah. Kenapa bang? Kan ada di belakang. Saya mengatakan ketika Anda memasuki fase di mana Anda mengakui penguasa dunia itu adalah iblis dan Yesus pernah diserahkan kuasa itu tapi Yesus menolaknya. Sekarang ada yang keluar dari kubur mengaku kepadaku telah diberi kuasa. Tetapi sudah genap semua yang tertulis bang. Itu menurut saudara. Iya. Itu menurut bukan saudara. Menurut saya, menurut Alkitab. Saudara, kalau sudah digenapi dengan kematiannya, bahwa setelah dia mati dosa-dosa dihapuskan, lalu untuk apa lagi dia mengajar ke Paulus? Untuk apa lagi dia ngajar ke Lukas? Apa lagi kepada Yohanes? Untuk apa? Itu semua manusia sudah dilepaskan kutuk. Kutuk sudah dilepas. Loh, yang intinya daripada pembicaraan kita, maka Tuhan tarik menarik dengan penguasa surga. Penguasa surga tarik menarik kepada manusia. Sebentar dulu bang. Silakan. Penguasa surga tarik menarik kepada manusia dengan penguasa dunia. Terus yang mempengaruhi manusia kan dipengaruhi Tuhan. Dipengaruhi iblis. Terus yang keluar dari kubur untuk mengambil pertanyaan kembali. Saya bang, pertanyaan saya yang keluar dari kubur ini yang mengaku diberi kuasa. Tadi kalau tadi Yesus menolak, tapi yang keluar dari kubur ini menerima. Iya, tapi kan itu kan siapa ini yang keluar dari kubur? Iya, Yesus. Berarti Yesus sudah menerima kuasa dari iblis. Kan sudah, bukan ya. Loh. Gimana? Aku nggak pandai buka ayat. Itulah sebabnya ada ayat yang menyatakan mulutku bagaikan pedang dua mata. Wah. Itu loh ada, cuma aku nggak bisa buka kan. Bukan itu menyatakan kan firman Tuhan yang telah diberitakan oleh pemberi firman Tuhan. Jadi kan sekarang kan dunia kan dikuasai oleh Tuhan kembali, makanya manusia supaya berpihak kepada Tuhan, tidak berpihak kepada iblis. Gimana bang? Coba kita sharing lah. Saudara, gimana coba? Anda mengakui bahwa iblis penguasa dunia. Ya. Nah, setelah kemudian Yesus dicobai di Lukas 4 nomor 6, Yesus menolak, tidak mau menerima kuasa dari iblis. Di data nomor 13-nya dikatakan, setelah iblis mencobai Yesus, iblis mundur dari Yesus sambil menunggu waktu yang tepat. Itu kan ceritanya. Nah, iya. Tapi tunggu dulu bang, sebelum dilanjutkan, kan tidak ada ditulis di situ menunggu waktu yang tepat. Ada saudara.
Nomor 13-nya di Lukas 4 nomor 6 nomor 13 itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Sekarang permasalahannya adalah ketika ada 2 pilihan, ada 3 pilihan, ada 4 pilihan. Menurut saudara nih, iblis yang lihai dan melihat karakter-karakter utusan Tuhan, sampai-sampai dia mendeteksi apakah betul ini anak Tuhan atau bukan. Maka iblis memilih oknum Yesus itu ada alasannya, bukan? Karena Yesus itu memiliki pengaruh besar. Nama dia itu memiliki pengaruh besar. Kalau iblis menggunakan nama Yesus, maka iblis akan berhasil menyesatkan banyak orang. Tapi kalau dia menggunakan namanya si Cuplis, namanya si Tukul, namanya Panjol, namanya Marten, siapa yang mau berpengaruh? Akulah Marten yang kawannya. Siapa yang mau goyang imannya? Tapi kalau nama Yesus yang dibawa, maka dia akan mendapatkan separuh dari penduduk bumi ini. Bukan hanya Yesus saja, Bang, tapi kita uji kan, kita uji. Ketika gereja pun dipengaruhi oleh iblis juga. Banyak pendeta yang berdosa, banyak juga yang pekerja gereja yang berdosa, dan juga masjid, termasuk petinggi-petinggi di masjid, banyak juga yang berdosa. Jadi memang santapan iblis itu adalah orang-orang yang terpenting. Dosa apa apalagi yang di mereka dalam lakukan? Agama. Abang, dosa apa yang mereka lakukan? Coba contoh yang ambil dilakukan satu. sama seorang di masjid. Nggak usah lah kita, nggak usah kasih kita. satu contoh Kita misalnya. Contoh misalnya apa? Mereka menganggap dirinya, mereka selalu meninggikan. Kita bilang begini aja lah, biar simpel. Mereka yang meninggikan dirinya, yang mengandalkan pengetahuannya untuk melakukan sesuatu menurut kehendaknya. Ini usah kita bahas masalah itu. Tapi kalau menurut saya, bukan hanya Tuhan Yesus, memang targetnya iblis itu orang-orang penting, yang berkedudukan, yang dihormati, itu target daripada iblis. Tapi itu teori yang tidak terpraktekkan karena tapi itu nyata, Bang. Sabar dulu Bang, sabar. Itu teori yang tidak terpraktekkan. Kenapa? Karena iblis pada saat ada pilihan. Di situ ada Yohanes Pembaptis, di situ ada kemudian Andreas, di situ ada Yakobus, di situ ada Yusuf dan seterusnya. Dia memilih siapa? Memilih Yesus. Karena Yesus ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Makanya di dalam Lukas 4 itu Yesus yang dicoba. Kalau Yesus bisa nunduk berserah diri kepada iblis, maka Yesus akan menjadi tangan kanan iblis untuk menjual iblis kemana-mana. Itu dulu yang Anda harus pahami. Nah, ketika dikatakan dia menunggu waktu yang baik, upaya yang dilakukan kemudian adalah merasuki Yudas, merasuki imam kepala, merasuki mahkamah agama. Maka mereka kemudian melakukan tipu muslihat sampai Gubernur Pilatus mengatakan mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Nah, ketika upaya iblis langkah pertama ini kemudian berhasil mempengaruhi orang-orang untuk membenci Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha membunuh Yesus. Berhasil tidak? Saya katakan tidak berhasil. Ketika tidak berhasil membunuh Yesus, apakah iblis pensiun? Apakah iblis putus asa? Oh tidak. Ternyata ketika Nabi Isa atau Yesus diangkat ke langit, penggantinya ini disetting kemudian oleh iblis agar dianggap Yesus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Makanya tadi saya sabar Bang. Makanya tadi saya bertanya kepada saudara, siapa yang keluar dari kubur ini? Ia mengatakan, kepada aku telah diberi kuasa. Dari mana kuasa yang diperolehnya? Nah, dari mana? Dari mana? Dari mana kuasa yang diperoleh orang yang keluar dari kubur ini?
Ketika dikatakan kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini yang merasuki mayat ini siapa? Gimana Bang? Tapi kan begini Bang. Jadi begini Bang. Jadi begini Bang. Aku kurang setuju dengan sesuatu yang terjadi. Boleh kita kategorikan dalam zaman sekarang, di zaman modern ini, bahwa di dalam penyalipan itu terjadi penipuan. Saya tidak bisa, pikiranku nggak bisa menerimanya gitu. Apa itu? Menerima apa Bang? Menerima kalau Yesus itu diganti. Oh, tidak bisa. Judas. Kenapa Abang bilang? Iya, silakan, ini kan pikiran saya. Iya, saya kan. Silakan. Karena begini, di dalam keterangan dari Bang Juma tadi, di sana telah terjadi kronologis penipuan terhadap orang-orang banyak, apalagi saksi mata pada waktu itu. Apakah mungkin sang pencipta itu melakukan penipuan? Itu bukan penipuan. Ini yang menjadi pertanyaan dalam pikiranku. Astagfirullah. Obatilah dulu pikiranku dalam hal ini. Iya. Coba. Baik. Saya begitu, ke situ larinya. Tidak mungkin sang maha pencipta itu melakukan penipuan. Baik. Untuk merencanakan rencananya yang baik kepada manusia. Coba obatnya kurang. Oke. Satu momen percaya itu. Baik Bang. Saya sederhanakan begini. Ketika kemudian kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31 sampai 33. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Itu siapa itu Bang? Itu dulu. Kutanya dulu. Itu siapa yang diceritakan itu dalam Kisah Para Rasul nomor 31 itu? Nomor 32-nya. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nomor 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Saya ulang dari nomor 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Ingat, dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kematian. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Bandingkan dengan Yohanes 8 nomor 28 yang akan saya bacakan kepada saudara. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, bukan Elohim yang meninggikan anak manusia, tapi kamu meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Saya ulang lagi, sekali lagi. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, artinya orang-orang Yahudi meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, barulah kamu tahu bahwa akulah Mesias yang kalian tunggu-tunggu. Tetapi kamu berusaha untuk membunuhku. Tetapi ketika engkau meninggikan anak manusia yang bukan aku itu, baru kau tahu bahwa sebenarnya akulah yang Mesias. Tapi sudah terlambat, aku harus pergi kepada Bapakku. Kenapa? Karena tangan kanan Bapakku yang mengangkat aku ke langit. Bedakan saudara, orang yang ditinggikan oleh manusia dan orang yang ditinggikan oleh Elohim. Apa kata iblis? Jika engkau adalah anak Elohim,
Jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Elohim akan mengutus tangan kanannya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Kata Yesus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31-33. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kematian. Yesus inilah yang dibangkitkan Elohim, diangkat oleh Elohim. Tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim, maksudnya malaikatnya Elohim, utusan Elohim, meninggikan si Yesus, dan mereka semua menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi jelas, kalau Anda melihat Yohanes 8 dari nomor 21 sampai nomor 59, jelas di situ yang ditinggikan adalah manusia dan yang meninggikannya adalah manusia. Sedangkan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 2:31 dinaikkan, dalam bahasa Yunani anestemi, bukan bangkit tapi dinaikkan. Cuman terjemahan di situ dituliskan dibangkitkan. Padahal dinaikkan. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah, karena itulah ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kenaikan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kematian, Yesus inilah yang dinaikkan. Dalam bahasa Yunaninya jelas anestemi, dinaikkan. Kalau dibangkitkan itu dalam bahasa Yunani, dinaikkan itu zau. Zau dalam bahasa Yunani baru dikatakan dibangkitkan. Tapi kalau dia menggunakan anestemi, itu artinya dinaikkan atau diangkat ke langit. Ini perlu. Makanya kalau orang Kristen ini butuh guru untuk mengajarkan kalian Bible, undang Bang Suma. Yesus itu ya, Yesus. Ya. Yang diangkat, yang dinaikkan oleh Elohim, oleh tangan kanan Elohim itu Yesus. Makanya dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31, dia dinaikkan, anestemi, bukan dibangkitkan, bukan zao, bukan. Dia tidak ditinggalkan di kuburan, dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Dagingnya tidak mengalami maut, dagingnya tidak binasa. Di data 33 nomor Kisah Para Rasul 2 ini, beliau ditinggikan oleh tangan kanan Allah, bukan oleh tangan tentara Romawi. Yes, maka benarlah kata Al-Quran bahwa Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan yang kalian sembah adalah dia yang ditinggikan oleh tangan Romawi, bukan tangan kanan Elohim. Dalil juga ya. Iya, harus. Dalil itu. Nah, coba saya lanjut sedikit di data nomor 24-nya, nomor 34-nya di Kisah Para Rasul itu. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri yang berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri yang berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Apa artinya tuh? Artinya Yesus yang adalah tuannya Yesus, menurutnya Tuhan telah berfirman kepada Yesus untuk menyelamatkan Yesus. Coba Anda baca dalam Markus 12 nomor 36. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu. Ya. Nah, siapa tuannya Yesus? Tuannya Daud. Yesus kan? Yesus diangkat kemudian duduk di sebelah kanan Tuhan untuk menyaksikan pembalasan terhadap musuh-musuhnya Yesus. Ini dalil. Makanya kami ini umat Islam kok pingin kali orang Kristen ini Yesus itu mati. Oh ternyata orang Kristen ini takut masuk neraka. Tapi Kristen ini gemar melakukan dosa. Yesus tidak mati gitu ya. Enggak mengalami kematian. Enggak mengalami kematian. Yes. Tapi kan bisa masuk kategori. Karena kan yang menyebut dia tidak ditinggalkan. Dia tidak ditinggalkan di orang mati. Maksud saya begini, Bang. Segala sesuatu yang lahir dari roh tidak akan mengalami kematian. Memang ada ayatnya itu.
Ada ayatnya. Dagingnya tidak akan mengalami kematian. Dagingnya Yesus yang tidak mengalami kematian. Kisah Para Rasul 2 nomor 31. Sedangkan yang Anda sembah itu pernah jadi mayat. Itu juga. Jadi benar. kalau dia tidak jadi mayat, kan dia kan belum berkuasa atas maut. Makanya Paulus berkata dalam Roma 14 nomor 9, kalau Yesus ini harus mati supaya dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Sayangnya Yesus yang asli tidak mengalami kematian. Itu kan penjelasan. Kalau Paulus itu kan penjelasan dari kronologi semua yang terjadi. Jadi maksud saya kan begini, Pak Juma. Iya, gimana? Yesus itu kan harus jadi penguasa di surga, di bumi, dan di alam maut. Ketika Bang Juma menyatakan kalau dia tidak mengalami kematian, tapi sebetulnya boleh masuk akal. Tapi begini, kematian ini kan hanya bagi manusia. Kita yang menyatakan kematian itu. Mungkin Tuhan tidak pernah menyatakan kematian, karena Dia maha hidup, ya kan? Dia maha hidup. Jadi kalau kita manusia memang mungkin bisa saja kita menyatakan mengalami kematian. Tetapi yang lebih menjadi fokusnya daripada kronologis kejadian ini, dia harus jadi penguasa di surga, penguasa di bumi, dan penguasa di alam maut. Ketika kalau dia tidak mengalami kematian seperti yang tertulis itu, maka belum sempurnalah kekuasaannya, kira-kira begitu lah. Tapi dengan tuh aku Bang Juma enak kali memang, masih banyak lagi lah udah. Abang lama kali datang. Iya Bang, saya habis ngantuk kali aku Bang. Sama Bang Krisna. Oke, Saudara Kris. Iya. Menurut saudara Yesus mengalami kematian? Iya, kalau sesuai surat Maryam ayat ini cocok nih. Artinya Yesus mengalami kematian? Iya. Berapa kali Yesus mengalami kematian? Ya, sekali. Sekali. Kenapa Yesus disebut mati? Karena rohnya keluar dari jasad. Tidak dijelaskan juga sih. Iya, kematian itu terjadi pada manusia karena rohnya keluar dari jasadnya, betul? Iya, menurut Oke, baik. Oke, baik. Yesus mengalami kematian menurut versi Kristen. Kemudian setelah mengalami kematian, rohnya kembali setelah 3 hari ke jasadnya. Betul ya? Iya, betul. Setelah itu, Yesus mengalami kematian lagi enggak? Enggak dong? Ya, kalau kepercayaan kami tidak. Nah, Yesus terangkat lengkap dengan daging. Ya, betul. Yang datang kepada Paulus lengkap daging atau cuman roh saja? Tidak dikatakan roh juga, hanya suara yang didengar itu. Suara. Ada daging nggak di situ muncul? Tidak ada. Tidak ada. Kalau rohnya Yesus datang ke bumi, jasadnya di mana? Ya kalau sudah sampai di surga kita tidak tahu lagi bagaimana, teman. Jasadnya di surga kan? Betul? Ya bisa jadi. Terus turun rohnya. Berarti rohnya Yesus meninggalkan jasad Yesus lagi. Terjadi nggak kematian lagi? Kalau menurut kepercayaan kami dia tidak harus turun, Bang. Dia tinggal bersuara saja dari atas. Yesus. Ya, saya buat perbandingan. Ketika Musa mendengar suara Allah dari Musa mendengar suara Allah dari balik pohon, kan tidak perlu Allah turun ke balik pohon kan? Cukup bersuara saja dari tempat. Itu Tuhan, itu Allah. Itu Allah itu Bapa dalam konsep kitab saudara. Ini kita berbicara skala kemanusiaan Yesus. Kan terangkat, manusianya juga terangkat. Ketika ruh turun ke bumi, jaraknya itu berapa mil?
Ketika rohnya Yesus turun ke bumi, bertemu dengan Paulus, berarti di atas itu tinggal jasad. Ketika jasadnya Yesus ditinggalkan ke bumi oleh si roh, berarti mayat lagi di atas. Iya, kalau menurut saya tidak perlu harus turun, Bang. Dia tinggal dengan kuasa. Dia bisa melakukan itu. Tidak ada kuasa. Kuasa gimana ceritanya Long? Dia dengan jasadnya. Ketika jasadnya ditinggalkan turun ke bumi, maka Yesus mengalami kematian kedua. Itu turun ke bumi, Paulus hanya mendengar suara saja, dan itu bisa. Bagaimana mungkin suaranya Yesus yang lengkap dengan jasadnya bisa kedengaran ke bumi kalau tidak diikutkan jasadnya? Bagaimana mungkin? Ya bisa saja atas kuasa Allah bisa jadi. Berarti atas kuasa Allah lagi. Yesus tinggal pensiun. Maka konsep itu tertolak demi akal dan demi dalil. Di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11 dikatakan oleh malaikat bahwa Yesus yang kau lihat terangkat dari bumi ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau ketika melihatnya naik ke langit. Sekarang coba Anda buka di dalam Ibrani 10 nomor 12. Apa yang dikatakan kitab saudara itu? Kalau kita melihat dikatakan begini. Tetapi dia Yesus setelah mempersembahkan hanya sekali korban saja karena dosa, Yesus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Elohim. Duduk selama-lamanya. Berarti yang datang ke Paulus siapa? Tidak datang, dia hanya bersuara dari langit, dari surga. Berarti Yesus bersuara dari langit. Ya bisa jadi. Ada nggak nubuatan Yesus kalau dia akan datang dengan pola seperti itu? Persoalannya dia tidak datang, Bang. Berarti itu bukan Yesus. Enggak, dia bisa bersuara dari mana coba? Saya minta nubuatannya mana? Apakah itu harus ada nubuatannya dulu? Harus, karena dia menubuatkan tentang kedatangannya dan tata cara kedatangannya serta tanda-tanda kedatangannya. Dia dan malaikat telah membocorkan itu. 1 Kisah Para Rasul 1:11. Ketika Yesus datang menurut malaikat dia lengkap dengan jasad. 2, Yesus sendiri mengatakan tanda-tanda kedatanganku adalah langit tidak bercahaya alias gelap, bulan tak bercahaya alias tidak bersinar, kemudian bintang-bintang berjatuhan. Apalagi? Kuasa-kuasa langit bergemuruh atau berguncang. Aku akan nampak di tengah-tengah langit. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku di awan. Seluruh manusia, itulah tanda kedatanganku. Kata Yesus, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, tapi tidak ada tanda-tanda itu, jangan kamu percaya. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 27. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Jika ada orang berkata, bertemu dengan Kristus atau Mesias di padang gurun, bertemu dengan Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab kedatanganku nanti sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, disertai dengan tanda-tanda. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan dari langit ke bumi. Kemudian kuasa-kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan menatap aku, melihat aku, dan seluruh manusia akan meratap. Apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus, yang keluar dari kubur tadi, yang saya katakan bukan Yesus, karena Yesus tidak mengalami dagingnya kematian dan Yesus tidak dibiarkan di dunia orang mati, maka yang muncul keluar dari kubur jelas bukan Yesus, melainkan si Bilisisis. Itulah yang dinubuatkan Yesus. Waspadalah kepada penyesat iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Jangan kamu percaya, sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 23, 24, 25, 26, 27, 29 sampai 30. Oke, coba sekarang saya fokus ke mati 2 kali tadi, Bang, ya. Silakan. Nanti kan yang pernah saya dengarkan, Nabi Isa akan wafat di akhir zaman nanti, di kiamat. Yes. Nah, sekarang persoalan sekarang dia sudah diangkat ke langit dan dia ditidurkan, dimatikan di langit, kan? Betul. Nah,
ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan itu kan dia bertemu juga Nabi Isa di atas kan? Berarti sudah bangkit lagi itu Bang ya? Nabi Isa kan tidak mati. Terus dia ngapain sekarang di langit? Ya, wallahu alam. Mana kita tahu, kita di dunia, dia di langit. Mana bisa kita tahu? Orang di Jakarta aja saya nggak tahu mereka ngapain. Ya, itu dia berarti sama. Kan katanya dia dimatikan di langit, ditidurkan di langit. Terus maksudnya itu diistirahatkan dari urusan duniawi. Al-Quran surah Al-An'am ayat 60. Dan dialah yang menidurkan kamu. Tidur di situ kata wafat juga. Iya berarti mati kan? Wafat itu tidur itu bukan mati. Wafat gitu. Kalau mati itu, saudara, dikatakan misalnya dalam surah Al-Quran Al-Ankabut ayat 57, kullu nafsin zaikatul maut. Kalau sudah dikatakan maut, itu berarti mati. Tapi ini dikatakan wafat, yatawaffakum bil-lail, ditidurkan pada malam hari. Berarti wafat yang ada dalam surah Maryam itu ditidurkan, diistirahatkan. Aduh. Makanya sulit orang Kristen itu mau memahami Quran kalau hanya modal terjemahan, sulit. Wafat. Iya, wafat itu diartikan juga tidur. Dalilnya Al-Quran surah Al-An'am wafat itu tidur, Al-An'am ayat 60. Berarti sebentar Bang Zuma wafat dulu nih sebentar. Yes, betul. Kita mati kecil. Sudah mati kecil lagi. Kalau mati besar itu ya sudah meninggal, roh sudah nggak balik lagi ke jasad. Yang dialami oleh yang kamu sembah. Sedangkan Yesus jelas di dalam kisah para Rasul 2, dagingnya tidak mengalami kematian. Dalil itu Bang. Repot kalau definisinya kita beda-beda ini. Berarti makanya dudukkan perkara itu pakai dalil, perkaranya pakai dalil, pakai akal. Makanya nasihat Nabi kami mengatakan jangan kau menolak Bible, jangan kau tolak, tapi jangan juga kau terima. Apa hikmahnya? Oh ternyata di dalam Bible itu ada ilmu. Tapi kedudukannya bukan firman Tuhan. Makanya jangan terima, jangan kau tolak. Pelajari, baca, pahami isinya, silakan. Tapi jangan kau terima sebagai firman Tuhan. Dan jangan pula kau tolak sebagai karangan murni, karangan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya mereka mencampur adukkan antara hak dan yang batil, antara firman Tuhan dengan karangan manusia. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Engkau tahu itu bukan firman Tuhan, engkau gabungkan dengan firman Tuhan. Mengapa? Itu kata Allah. Padahal kau tahu kebenaran itu. Nah, inilah kenapa disebut orang Yahudi itu bangsa tegar tengkuk. Gitu, tapi tidak semua, tapi kebanyakan dari mereka. Begitu saudara, mungkin teman-teman kita yang muslim masih ada yang monitor, silakan dilanjutkan materi ini. Bang Handi mungkin ada yang mau dipertanyakan, atau ada iklan dari Bang Kaisar atau dari Bang Ali. Silakan Bang Rizal. Hoi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tuhan, engkaukah itu? Ya Tuhan, engkaukah itu? Bukan. Bukan. Lanjut. Iya, hanya definisi kita soal wafatnya beda-beda, ini yang repot kita mau diskusi. Bentar dulu, Chris, iblis itu musuh atau teman nih, Chris? Bukan musuh, bukan teman juga. Terus apa dong si iblis itu? Musuh atau teman? Bukan musuh, bukan teman, dia penggoda. Dia apa? Penggoda. Menggoda siapa? Ya kita, menguji kita kan. Untuk berbuat apa? Jahat pastinya. Nah.
Jadi iblis menggoda berbuat jahat. Artinya musuh atau teman itu? Saya tidak bisa katakan musuh juga. Baik atau tidak itu? Tidak baik pastinya. Tidak baik. Jadi iblis ini kerjanya tidak baik, betul? Iya, menggoda untuk berbuat jahat. Artinya iblis menggoda tentara Romawi membunuh siapa? Yesus. Artinya Yesus mati di tiang salib itu akibat digoda oleh si Bilisis pelakunya, betul? Si Bilisis. Ya, betul. Kan tugasnya seperti itu kan dari zamannya Adam itu. Memang dia ciptakan untuk itu. Artinya si Bilisis berhasil mempengaruhi manusia melakukan kejahatan, betul? Betul. Siapa yang mempergunakan atau siapa yang memanfaatkan atas perbuatan si Bilisis ini? Memanfaatkan apa nih? Atas kematian orang yang di tiang salib itu. Yang kita tahu itu dia sudah bangkit, Bang, bukan dia mati terus. Iya, nanti bangkit kan. Kalau tidak ada si Bilisis yang menggoda manusia membunuh kan artinya tidak ada Kristen, betul? Tetap ada pengikut Kristus, tetap ada. Walaupun dia tidak mati. Oh, jadi Yesus itu nggak perlu mati, tetap ada Kristen? Iya, pengikutnya tetap harus ada. Nah, kalau begitu, menurut kamu, sebaiknya anak Maria ini disalib atau tidak disalib? Sebaiknya sih tidak. Sebaiknya tidak. Artinya yang disalib bukan anak Maria, toh? Betul? Ya, tetap anak Maria. Tetap anak Maria yang disalib. Abang tanya seperti itu, kalau menurut saya sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Sebenarnya kan sudah terjadi. Tujuan dari ini semua apa sih, Chris? Tujuan Yesus disalib. Ya, kalau menurut Paulus menebus dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa yang terkutuk itu? Bukan terkutuk, menjadi kutuk. Menjadi kutuk. Contoh nih, kamu menjadi kaya, kamu kaya nggak? Ya, kaya. Ya. Kalau ada orang menjadi kutuk, dia terkutuk nggak? Ya, bukan saya terkaya juga. Kalau saya kaya, tapi saya terkaya. Ya. Jadi yang digantung di tiang salib tidak terkutuk gitu? Ya, justru di situ Paulus membela dia. Karena yang digantung di tiang salib itu terkutuk atau tidak? Terkutuk menurut kitab sebelumnya yang dikutip oleh Paulus kan. Kemudian di situ Paulus mengatakan bahwa Yesus ini digantung bukan karena dia berbuat dosa, tetapi dia menanggung dosa kita. Artinya Paulus membela dia di situ. Apakah orang yang digantung di tiang salib terkutuk? Kalau menurut kitab sebelumnya terkutuk. Terkutuk. Apakah Yesus digantung di tiang salib? Betul. Terkutukkah dia? Tetapi kita tahu dia siapa. Dia digantung karena apa? Iya, terkutuk dulu apa enggak, baru tujuannya apa kan gitu. Ya, tapi ceritanya kan beda dengan orang-orang yang berbuat jahat dengan setimpal dengan hukuman itu dengan ceritanya Yesus, kan kita tahu itu. Saya ulang kembali, orang yang digantung di tiang salib terkutuk enggak? Terkutuk menurut kitab. Oke, Yesus digantung enggak di tiang salib? Digantung. Ya, terkutuk enggak itu? Ya, menurut kitab itu terkutuk. Terkutuk. Boleh nggak mengutuk orang yang tidak bersalah?
Justru di situ Paulus membela dia. Saya ulang kembali, boleh nggak mengutuk orang yang tidak bersalah? Ya persoalan dari ayat yang mengutuk dia, Bang. Atau saya permudah, yang dikutuk oleh Tuhan itu orang bersalah atau orang baik? Orang bersalah lah. Orang bersalah. Yesus punya salah nggak? Tidak. Berarti yang mati terkutuk bukan Yesus, anak Maria, betul? Betul? Menurut kepercayaan kami dia yang meninggal. Saya ulang kembali, saya menurin 2 langkah. Anaknya Maria punya salah nggak? Tidak. Boleh nggak mengutuk anak Maria yang tidak punya salah? Ya persoalan siapa yang mengutuk dia? Saya ulang kembali nih. Slow Tin. Lu tetap jadi orang Kristen, cuman saya pengen kamu jujur, Dek. Kamu itu adik saya, adikku lo yang paling aku sayangi kau ini malam, bener dah. Kita kembali berakal dikit. Anaknya Bunda Maria itu mulia, suci, tanpa dosa, tidak punya salah, betul? Sepakat. Sesuai perintah Tuhan, boleh nggak mengutuk orang yang seperti itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti anaknya Maria tidak patut untuk dikutuk, betul? Betul sekali. Betul sekali. Jadi yang dikutuk di tiang salib itu adalah orang fasik, pengkhianat. Betul? Tidak seperti itu pemahamannya. Pemahamannya begitu tadi kan Anda udah berdasarkan Galatia 3 itu kan tidak ada, Paulus tidak mengutuk dia di situ. Coba kita ke ulangan dulu deh. Ulangan 21, 22, 23. Yang dikutuk oleh Elohim itu orang bersalah atau tidak? Ya betul, itu pasti betul itu. Orang bersalah. Kita ke perjanjian baru. Yesus itu anaknya Maria, orang bersalah atau tidak bersalah? Tidak bersalah. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak boleh. Tidak boleh. Yang mati di tiang salib itu orang bersalah atau orang tidak bersalah? Benar, orang benar. Yang digantung di tiang salib itu orang bersalah atau tidak bersalah? Tidak bersalah, orang tidak benar. Bersalah. Saya ulang ya. Orang yang mati di tiang salib itu yang dikutuk orang bersalah atau tidak bersalah? Tidak bersalah. Tidak bersalah. Berarti bukan anak Maria karena anak Maria tidak bersalah, betul? Hanya persoalan pertanyaan saya tadi, siapa yang mengutuk dia di situ? Yang mengutuk dia kan iblis tadi. Yang mana? Udah. Sebenarnya kamu ini udah masuk akal sih, cuman tinggal sedikit dicungkil dikit, di saklarnya digeser dikit, udah kamu pasti berakal. Itu intinya di sana. Kaisar silakan, tinggal dipoles dikit deh Kaisar. Ini semuanya nih anak si Martin ini, tinggal dikit lagi gitu loh. Semoga berakal gitu aja sih. Iya, hanya ayat yang mengatakan ada yang mengutuk dia itu di mana? Tidak ada. Paulus tidak mengutuk dia di sana di ayat itu. Di Galatia. Iya kan dikatakan di situ manusia terkutuk di tiang salib kan. Iya, itu kan dia mengutip dari, kan faktanya bahwa dia tahu Yesus ini sudah disalibkan. Nah, jadi dia orang fasik dong kan? Enggak, berdasarkan yang harus mati digantung di kayu salib itu kan orang fasik. Enggak begitu pengertiannya, Bang. Jadi kebiasaan Paulus ini kan tahu Yesus ini sudah disalib. Jadi berdasarkan ajaran di kitab sebelumnya bahwa orang yang digantung itu dikatakan terkutuk. Faktanya Paulus tahu ya ini sudah disalibkan. Faktanya kan dia digantung sebagai manusia terkutuk di tiang salib. Bahkan Paulus mengajarkan bahwa hukum Tuhan ini adalah kutukan. Hukum Taurat itu kutukan di situ. Artinya Paulus mengajarkan untuk menolak hukum Tuhan sebagai hukum Taurat itu sebagai kutuk kepada manusia. Gini loh. Adakah? Gini ya. Anak Maria itu Tin, nih saya kasih pilihan 2 ya. Anak Maria itu soleh atau fasik? Soleh. Yang boleh dikutuk itu orang soleh atau orang fasik? Orang fasik. Orang fasik. Berarti anak Maria orang soleh tidak boleh dikutuk, betul?
Betul, betul. Betul. Jadi yang mati terkutuk di tiang salib bukan anak Maria, betul? Akal dong, akal dikit aja, akal. Oke. Yang terkutuk itu orang yang udah cukup. Tinggal dikit akalnya ini Bang Ali semuanya teman-teman, lanjut ya. Tinggal dikit lagi gitu loh. Dicungkil dikit selesai nih Bang. Benar dah. Enggak, yang terkutuk itu orang yang mencoba lanjut ke Sarah. Membunuh dia, itu orang yang terkutuk yang Yudas dan kelompoknya itu. Jadi bukan Yesus yang terkutuk orang yang mencelakai dia. Akui sendiri bukan Yesus yang terkutuk, berarti bukan Yesus yang mati di tiang salib. Iya. Anak Maria itu. Udah cukup. Sebenarnya kau Martin, kau udah jujur, cuman kamu belum terbuka kejujuranmu di sini. Tinggal dikit lagi gitu loh. Jujur aja, berakal dikit. Tetap kau jadi orang Kristen kok nggak apa-apa. Yang penting kau jujur gitu loh. Yes. Gitu loh bro. Kita sepakat nggak kita memuliakan anaknya Maria bareng-bareng di sini ya? Kita bareng-bareng di ruangan ini nih, di room ini nih. Kita memuliakan anaknya Bunda Maria. Sepakat? Sepakat. Martin, sepakat? Ya, sepakat. Nah, iya, kita bareng-bareng di sini sepakat tidak mengutuk anaknya Bunda Maria. Sepakat? Sepakat. Martin, sepakat? Sepakat. Kita sepakat di sini bareng-bareng bahwa yang terkutuk adalah orang fasik. Sepakat? Artinya kita sepakat di sini yang mati terkutuk di tiang salib bukan anaknya Maria. Sepakat? Martin? Sepakat saya. Sepakat, terima kasih. Lanjut. Martin, kira-kira sepakat nggak? Yang terakhir dikutuk di. Aduh, lagi katanya. Aduh. Gini saja Bang. Begini. Yang lain sepakat, baru ini ya nggak sepakat lagi. Nah, iya. Anggap saja Paulus belum mulai menuliskan kitabnya, atau anggap saja belum mendengar suara di padang gurun lah. Anggap saja Paulus belum mengalami peristiwa itu. Sekarang persoalannya, berdasarkan kitab Yesaya itu, Yesus ini dikatakan terkutuk atau tidak berdasarkan Yesaya itu. Sebelum Paulus menulis, kita pakai patokan di gini. kitab. Saya bandingkan ajaran Paulus dengan Yesus. Ajaran Yesus itu Tuhan Elohim itu mengasihi Yesus. Sepakat? Sepakat. Ajaran Paulus itu tertulis ada orang yang mati terkutuk di tiang salib. Sepakat? Ya, yang mana yang bagus? Elohim menyayangi, Elohim memberkati Yesus, atau Paulus mengutuk Yesus? Yang mana yang Anda pegang? Opsi keduanya, Paulus tidak mengutuk Yesus. Galatia 3:13 apa yang nulis? Dia di situ kan Paulus mengatakan dia menjadi kutuk karena kita kan? Iya, berarti kau percaya toh ajaran Paulus? Nah, persoalannya Paulus yang Paulus tahu itu kan dia sudah digantung. Saya ulang kembali, mundur 2 langkah. Ajaran Yesus, Elohim itu menyayangi Yesus, betul? Betul. Ya. Yesus berkata, Yesus dikaruniai, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Betul? Itu ajaran Yesus, betul? Betul. Elohim mengaruniakan menyayangi Yesus. Boleh nggak anak Elohim yang disayangi Elohim ini dikutuk di tiang salib? Boleh atau tidak? Pertanyaan tidak ini kan iblis tetap harus ada. Aduh. Jadi sepakat ya bahwa tidak boleh membunuh, tidak boleh mengutuk orang yang soleh, orang yang taat, orang yang mulia seperti anaknya Bunda Maria. Tidak boleh dia dibunuh dan dikutuk. Sepakat? Sepakat. Martin sepakat?
Martin, sepakat? Larangan tidak boleh ini di mana? Larangan tidak boleh bahwa seorang utusan Allah itu tidak boleh di... Ulangan 23 nomor 7, tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Hanya persoalan ketika nabi-nabi lainnya yang tidak bersalah juga kan ada... Khusus ke Yesus saja dulu, jangan ke nabi lain. Dan komandemen itu 10 perintah Tuhan dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Sepakat? Tapi faktanya Sepakat. Yesus tidak punya salah, berarti tidak boleh dibunuh. Sepakat? Sepakat. Berarti yang mati di tiang salib adalah orang fasik yang banyak dosa. Sepakat? Jadi bukan Yesua atau bukan Yesus anak Maria yang mati di tiang salib. Sepakat? Ketika saya menyepakati itu pun tadi udah mulai dikit dong, belum lagi gitu loh. Bantu saya dong. Aduh ya Allah nih baunya. Begini Bang Andi, begini. Ketika bantu saya. Saya pengen mau bantu saya bahasa Indonesia nih. Ketika saya menyetujui pernyataan Bang Andi bahwa yang disalibkan itu Yudas misalnya, nanti itu akan timbul. Saya nggak menyebut nama, saya menyebut ciri-ciri yang dikutuk, ya ciri-ciri. Saya nggak menyebut nama, gitu ya. Jadi jangan menyebut nama dulu. Ada pengganti. Saya nggak ngomong sama kamu. Saya nggak ngomong sama kamu loh. Hormati diri dan keluargamu, bro. Ya, di sini room terhormat. Hormati dirimu lah. Jangan kau pakai gayamu di rumah, orang tuamu lagi ngobrol sama orang tua di dalam rumah, tiba-tiba kamu pulang ke rumah banting pintu, banyak tamu di rumah. Jangan, sopan dikit, beradab. Ya, jangan ganggu. Contoh nih, orang tuamu lagi nerima tamu, asik-asik ngobrol sama orang tua, kok tiba-tiba datang nyelonong, gitu loh. Jangan. Hormati diri dan keluargamu di sini, oke? Gimana, Tin? Masihkah Anda ingin berakal, bro? Ketika saya misalnya menyetujui pernyataan abang bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, yang diserupakan, nanti akan timbul masalah baru lagi. Masalah apa? Ya ibunya tertipu, dan yang menipunya itu Allah. Yang menghendaki pembunuhan Yesus di tiang salib itu, Anda udah pernah baca Yohanes 8:44? Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kamu ingin membunuh saya. Kan begitu ya? Jadi yang ingin membunuh Yesus itu adalah iblis yang menjadi bapakmu. Kan begitu? Betul? Oke, baik. Nah sekarang misalnya yang disalibkan itu bukan Yesus misalnya. Bukan Yesus. Orang yang diserupakan entah Yudas atau siapapun. Ya. Nah persoalan cerita di Alkitab itu, ibunya meratapi peristiwa itu, mengikuti dia sampai digantung di salib. Artinya bahwa di situ ibunya tertipu. Enggak seperti itu kisahnya. Ibunya itu udah tahu bahwa anaknya ini memang tidak diterima di tempatnya. Bahkan memang ibunya tahu bahwa anaknya mau dibunuh. Karena bukan Mesias yang ditunggu-tunggu, ada tentara Romawi yang berkuasa. Ibunya tahu. Makanya Yesua Amasya itu berdoa semalaman. Bahkan malaikat memberi kekuatan berdoa agar doanya diterima. Ibrani 5 nomor 7. Karena kesolehannya dia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Artinya doa anak soleh ini yang namanya Yesus diijabah oleh Tuhannya sehingga diselamatkan dari maut. Artinya yang kena maut di tiang salib bukan anaknya Maria. Nah yang kau tuhankan itu, yang mati di tiang salib bukan anaknya Maria. Silakan saja menuangkan dia, nggak masalah. Tapi jangan tuhankan anak Maria, bukan dia yang disalib. Sepakat? Tidak ada datanya menjelaskan. Ya silakan Anda malam ini berganti Tuhan, bukan anak Maria, tapi Yesus yang lain. Yesus berkata, waspadalah terhadap Mesias palsu. Jadi yang Anda tuhankan itu bukan Mesias asli, tapi Mesias palsu yang dikutuk di tiang salib. Terima kasih. Lanjut yang lain. Saya mau minum kopi campur minyak rem. Tin, apa kabar Tin? Baik Bang. Bang Kaisar, apakah ada datanya? Ada datanya ketika misalnya Maryam ini menyampaikan
atau Allah melalui Jibril menyampaikan ke Maryam bahwa yang disalibkan itu bukan anak. Jangan melebar ke situ dulu, Tin. Aku mau membawa kau di 1 Korintus 15:15, Tin. Itu ajaran siapa, Tin? Ajaran Paulus toh. 15:15. Di sini Paulus saja membantah konsep penyaliban, Tin. 1 Korintus berapa tadi? 15 dan 15. Baca, Tin, keras-keras. Apa di situ ditulis, Tin? Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andaikan kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Di sini pemahamanmu bagaimana itu membacanya itu, Tin? Sebentar. PR buatmu ini, Tin. Ya mungkin Bang Ibrani dulu, saya sambil baca-baca. Ibrani masuk angin, Tin. Kenapa lagi? Bang Ibrani monitor di apa dulu? Lanjutkan. Sebenarnya Pak Martin ini sedikit lagi digeser dikit sakelarnya berakal dia. Dikit lagi. Baca, Tin, dan pahami dengan hikmat, dengan rendah hati 1 Korintus 15:15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Yesus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Jadi jangan cerita penyaliban, Tin. Sedangkan di sini kau sudah diajarkan bahwasanya tidak ada yang namanya penyaliban. Bahkan mati dan bangkit lagi pun tidak ada di sini, Tin. Ada. Ini ayat 14-nya begini, Bang. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Ya, baca 15-nya. Baca 15-nya. Jangan kebangkitan. Baca 15-nya. Coba. Jangan kau 14 aja kau baca, 15-nya ini. Ya, artinya ini 15 ini kan kelanjutan dari 14 ya, Bang. Kan ke 14 ya. 14 itu bercerita tentang kebohongan dan 15 ini bercerita tentang 14 kebohongannya. Ini kan dia bilang andai kata Kristus tidak bangkit. Artinya kalau seandainya benar Kristus tidak bangkit, maka di 15-nya bahwa Paulus bilang kami telah berbohong terhadap Allah. Iya kan? Nyambungnya dari 14 ini. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta. Ya, itu seandainya karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Ya, tidak begitu pengertian ini jelas sekali pengertian. Ayat 15 itu kecuali seandainya itu benar Kristus tidak bangkit. Kan faktanya Kristus bangkit. Jadi maksud Paulus bahwa seandainya Kristus itu tidak bangkit, maka apa yang mereka sampaikan itu bohong semua. Memang bohong semuanya. Ya enggak, ini kan dia pakai andai kata di 14-nya nih. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah jangan kebangkitan. Izin dulu saya masuk lagi bentar, melebar ini. Martin dengarkan baik-baik. Menurut Elohim sesuai akal, Yesus itu A diselamatkan, B dibiarkan dibunuh. Coba Martin jawab. Saya ulang ya, Tin. Menurut Elohim, ya, anak Maria namanya Yesus ini A diselamatkan, B dibiarkan dibunuh terkutuk. Tidak ada penjelasan kan ya? Kalau menurut ajaran dia secara umum, ajaran Allah secara Tuhan secara umum, itu tidak boleh ada pembunuhan dan itu ajaran yang bagus. Artinya menurut Elohim orang yang tidak sholat seperti Yesus itu diselamatkan, betul? Betul? Semua bangsa harusnya semua. Ya termasuk Yesus.
Betul? Ya, tapi faktanya betul. Oke. Ya. Lanjut nomor 2. Pengikut Yesus itu adalah A. mengutuk Yesus, B. memuliakan Yesus. Yang mana yang benar? Memuliakan lah, Sar. Memuliakan. Baik. Penyaliban itu memuliakan Yesus atau mengutuk Yesus? Yang menyalibkan dia, yang mengutuk, yang kami. Diulang kembali ya, diulang kembali nih. Ada orang disalib, gitu ya. Itu dikutuk atau dimuliakan? Yang menyalibkannya yang mengutuk. Enggak, yang dikutuk ini, yang disalib ini dimuliakan atau dikutuk? Ya dikutuk oleh orang dikutuk. Berarti orang mulia tidak boleh dikutuk. Yesus orang mulia tidak boleh dikutuk. Sepakat? Sepakat. Terakhir. Larangan itu memang ada, Bang. Sudah cukup. Lambang salib itu atau salib itu lambang kutuk atau lambang berkat? Lambang keselamatan. Lambang apa? Keselamatan. Salib itu tempatnya orang digantung dikutuk. Pertanyaannya adalah, salib itu lambang kutuk atau lambang berkat? Ya lambang keselamatan kan. Orang yang dihukum di atas. Mana ada selamat orang yang dikutuk, matilah itu. Yang disalib pasti mati kok selamat. Diulang ya. Salib itu lambang kutuk atau lambang berkat? Lambang berkat, dia menanggung dosa-dosanya. Gimana ceritanya salib itu lambang kutuk? Aduh, kan orang dikutuk disalib, gimana sih? Mana ya, karena saya nggak ini.